Shalom saudaraku semuanya. Shalom ya, sudah mulai banyak yang datang kembali ke gereja, banyak yang liburan kemarin, 17-an kemarin saudaraku. Ya, hari ini kita akan belajar tentang janji di dalam kemerdekaan saudaraku. Nah, setiap kali saya menyampaikan firman saudaraku, saya berusaha untuk berbicara hal-hal yang relate dengan kehidupan kita, supaya kita semua, saudaraku semuanya, bisa lebih memahami bagaimana firman Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, bisa dong dibantu? Ya, Ulangan 15 ayat yang ke-12 sampai ke-15 ada kisah seperti ini, saudara. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang yang apa? Merdeka. Ke-13, dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka apa? Janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. 14, engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh apa? Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. 15, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Nah, saudaraku, ini berbicara tentang tahun Sabat, saudaraku, atau tahun perhentian, saudaraku. Nah, kalau saudaraku pernah dengar tahun Yobel, bedanya seperti ini, saudaraku. Kalau tahun Sabat itu tahun yang ke-7, saudaraku. Tapi kalau tahun ke Yobel itu tahun ke-7 kali 7 tambah 1, berapa tuh? 50. Nah, bedanya seperti ini, saudaraku. Kalau tahun Sabat adalah tahun perhentian, saudaraku, setiap budak-budak ya, zaman dahulu orang Ibrani yang kaya itu punya budak, saudaraku. Tapi ada aturan seperti ini, saudaraku, dia harus membebaskan budak itu di tahun yang ke-7 dan memberikan kepadanya bekal untuk kehidupan yang baru. Nah, sedangkan tahun Yobel adalah seperti ini, saudaraku. Ya, di tahun yang ke-50 budak-budak harus dibebaskan, ya. Kadang saudaraku ada hal-hal tertentu sehingga budak-budak di tahun kelipatan yang ke-7 itu enggak dibebaskan dengan alasan tertentu, tapi di tahun yang ke-50 harus dibebaskan, ya. Orang-orang yang mempunyai hutang, orang-orang yang sertifikat tanahnya atau barangnya diberikan kepada orang lain pada masa hutangnya harus dikembalikan. Nah, itu tahun Yobel, saudaraku. Nah, hari ini kita berbicara tentang tahun Sabat, tahun perhentian, saudaraku. Setiap utang piutang yang diberikan kepada orang Israel harus dihapuskan pada tahun yang ke-7. Budak yang telah bekerja selama 6 tahun harus dilepaskan pada tahun yang ke-7 dan diberikan bekal untuk memulai hidup yang baru, saudaraku. Nah, apa hubungannya dengan kita, saudaraku? Dahulu, saudaraku ya, kita, saudaraku, adalah budak dosa sebelum kita menikmati perjumpaan pribadi dengan Yesus. Sebelum kita dimerdekakan dengan Yesus, kita adalah budak dosa. Kenapa, saudaraku? Ya, kita mau berbuat baik bagaimanapun, kita tetap berdosa. Kita punya hati untuk berubah pun, saudaraku, kita tetap gak bisa kalau kita gak mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, kita belum dimerdekakan. Nah, hari ini, saudaraku, ketika kita mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, saudaraku, ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, saudaraku, kita dibebaskan, kita dimerdekakan, saudaraku. Kita bukan lagi budak dosa, saudaraku. Amin. Tapi kita adalah hamba kebenaran, saudaraku. Orang yang menikmati kebenarannya Yesus, orang yang sudah merdeka karena dimerdekakan oleh siapa, saudaraku? Yesus Kristus. Nah, kebebasan sejati bukan hanya keluar dari penjara, namun apa, saudaraku? Kita menjadi tuan atas hidup, kita punya kebebasan, saudaraku.
Nah, makanya saya bilang bahwa kasih karunia itu untuk orang yang dewasa. Dan hukum Taurat itu untuk anak-anak. Saya jelaskan saudaraku. Mengapa saudaraku? Karena orang yang masih dibelenggu dalam hukum Taurat saudaraku, setiap hari selalu diintervensi saudaraku. Setiap hari selalu saudaraku, kamu nggak boleh kayak gini dong. Kamu nggak boleh kayak gini. Kamu nggak boleh kayak gini. Yang selalu diingatkan itu orang dewasa atau anak-anak saudaraku, anak-anak, nggak boleh kayak gitu, nanti kamu kayak gini. Nggak boleh seperti itu ya, nanti kamu kayak gini loh. Bayangin saudaraku kalau hidup kita setiap hari saudaraku seperti itu terus saudaraku. Kenapa saya bilang bahwa kasih karunia adalah untuk orang yang dewasa? Karena saudaraku, kasih karunia saudaraku, di dalam kasih karunia Anda diberi kebebasan saudaraku. Diberi kebebasan untuk apa? Anda punya pilihan. Anda sudah dewasa saudaraku. Anda sudah tahu bahwa ketika Anda seperti ini, Anda akan seperti ini. Ketika Anda seperti ini, Anda akan seperti ini, saudaraku. Amin. Ketika Anda menikmati firman Tuhan, Anda akan diberkati. Tapi ketika Anda nggak menikmati firman Tuhan setiap hari, Anda akan tahu bahwa hidupmu akan penuh kekhawatiran. Tuhan nggak akan mengintervensi Anda. Kalau Anda hari ini nggak mau ke gereja, Tuhan nggak akan menghukum Anda, saudaraku. Kalau Anda hari ini mau berbuat jahat, saudaraku, hukumannya mungkin nggak langsung tampak, saudaraku, tapi kita tahu bahwa semua hal buruk itu akan menimbulkan konsekuensi, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, ketika kita sudah dimerdekakan oleh Yesus, kita menikmati kasih karunia Yesus Kristus. Saudaraku, engkau punya pilihan, engkau punya hak bebas untuk memilih mana yang harus engkau lalui. Makanya saudaraku, Anda bersyukur ketika Anda menikmati kasih karunia, sebenarnya Anda adalah orang-orang yang sudah dewasa dalam rohani. Engkau tahu, Tuhan Yesus gak usah ngomong, kamu gak usah kayak gini, kamu gak usah kayak gini, saudaraku. Tuhan Yesus memberi Anda kemerdekaan, kebebasan untuk Anda memilih. Tapi, ini gak berhenti sampai di sini, saudaraku. Jangan pernah dipenggal khotbah ini sampai di sini, saudaraku. Berikutnya seperti ini, saudaraku. Nah, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan itu apa, saudaraku? Kuk hukum Taurat, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena orang yang masih diperhamba oleh hukum Taurat, saudaraku, hidupnya penuh beban, saudaraku. Salah satu, salah semua, saudaraku. Orang berpikir dia bisa, saudaraku, menggenapi atau dia bisa melakukan 10 hukum Taurat, saudaraku. Enggak, saudaraku. Di dalam hukum Taurat, saudaraku, kau salah satu, engkau salah semua. Mungkin kau enggak membunuh, saudaraku. Nah, tapi engkau ngerasani tetanggamu. Nah, piye, Jal. Mungkin kau enggak membunuh, saudaraku, tapi engkau ngomong, wah, aku ki jane benci mbek dia. Tuhan Yesus ngomong seperti itu sama ahli-ahli Farisi, sama orang-orang hukum Taurat, saudaraku. Kau memang enggak membunuh, tapi kalau kau membenci saudaramu, kau sudah membunuhnya dalam hatinya, saudaraku. Ya, orang-orang yang ngomong bahwa aku bisa, kita harus A, kita harus B, saudaraku. Sebenarnya mereka enggak bisa. Mereka enggak mampu. Mereka hanya menurunkan standar hukum Taurat di tempat di mana mereka dapat melakukannya. Tetapi sesungguhnya, saudaraku, Tuhan Yesus memberikan kita kemerdekaan di dalam kasih karunia-Nya, saudaraku, supaya ketika kita melayani Tuhan, saudaraku, kita melayani bukan karena intervensi. Ketika kita memberikan persembahan, saudaraku, kita memberikan persembahan bukan karena tekanan. Kalau kamu enggak memberikan persembahan, ya kamu enggak diberkati Yesus loh. Hari ini, saudaraku, kita dibebaskan untuk memilih apa yang baik dan apa yang benar di dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya. Kasih karunia bukanlah izin untuk berbuat dosa, tetapi apa, saudaraku? Kuasa untuk berhenti berbuat dosa. Banyak orang sampai di kalimat kedua, saudaraku, tapi dia enggak sampai di kalimat keempat, saudaraku. Saya mau saudara-saudaraku punya mindset bahwa ketika, saudaraku, engkau menikmati kasih karunia Yesus, engkau punya kuasa untuk memilih hal yang benar di dalam kehidupanmu. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Ya. Mindsetnya harus seperti ini, saudaraku. Bukan seperti ini, ya enggak apa-apalah, kan Tuhan penuh kasih. Enggak apa-apalah, aku gini dulu ya, nanti kan Tuhan. Enggak, saudaraku. Saya ngomong kepada kita semua bahwa, saudaraku, mindsetnya harus seperti ini, saudaraku, bahwa kau punya kuasa
untuk melakukan hal yang benar, untuk memilih hal yang benar, saudaraku. Sehingga saudaraku kasih karunia bukan izin untuk berbuat dosa, tetapi saudaraku kuasa untuk berhenti berbuat dosa, saudaraku. Yang kedua, bekal yang berlimpah bukan untuk bertahan, namun modal untuk kehidupan yang baru. Ya, waktu budak Ibrani ini saudaraku dimerdekakan, statusnya diubah menjadi orang bebas, saudaraku. Alkitab orang tuanya harus memberikan modal, saudaraku. Waktu saudara dibebaskan dari budak dosa dan menjadi hamba kebenaran, saudaraku, Tuhan Yesus memberkati perjalananmu. Yang percaya katakan amin. Dia enggak meninggalkan kamu sendirian, saudaraku. Dia memberkati kehidupan kita. Ya nak, kamu sudah percaya aku, nikmatilah kehidupan yang berlimpah, luar biasa. Dia enggak meninggalkan kita sendirian. Yesus tahu di bumi ini kita butuh iman, betul, ya. Kita melakukan segala sesuatu dengan iman, tapi bayar apa itu? Bayar ojol pakai GoPay. GoPay belinya pakai uang, saudaraku. Yesus tahu, saudaraku. Ya, bayar sekolah pakai iman, saudaraku. Enggak pakai. Yesus tahu, saudaraku, segala sesuatu yang Anda lalui ini butuh sesuatu yang bisa dilihat orang, yang bisa disentuh, yang bisa diraba, dilihat di terawang, saudaraku. Yesus tahu, saudaraku. Makanya, saudaraku, dia enggak akan membiarkan kita, saudaraku, ketika kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan, kita hidupnya susah. Ada orang yang masih berpikir, enggak apa-apa, aku sudah dimerdekakan Yesus, aku sudah ditebus Yesus, enggak apa-apa, aku sudah masuk surga, enggak apa-apa, aku miskin di dunia. Ya enggak gitu, saudaraku. Kehendak Yesus kita masuk surga, tapi kita juga menikmati di bumi seperti di surga, saudaraku. Penuh berkat yang melimpah, penuh hikmat, penuh pengetahuan, saudaraku, penuh hal-hal baik, saudaraku. Ya, Tuhan tidak memberikan kita peta, saudaraku, ya. Makanya nggak ada di antara kita yang tahu sejam lagi itu terjadi apa. Kita harus ngapain tuh sehari lagi? Enggak, Tuhan nggak kasih tahu itu. Bahkan di Alkitab yang saya pegang nggak ada tuh, oh si ini nanti akan seperti ini, Anda akan seperti ini, saudaraku. Secara detail nggak ada, saudaraku. Tapi hal terbaik yang Tuhan berikan adalah seorang pemandu atau seorang penolong yang namanya apa, saudaraku? Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini adalah pribadi yang menolong kita, saudaraku. Waktu kita sudah dimerdekakan, waktu kita sudah mempercayai Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, saudaraku, Tuhan memberikan Roh Kudus, penolong kita 24 jam, 7 hari seminggu, sepanjang umur hidup kita, selama-lamanya. Oleh sebab itu, di tempat ini kita nggak pernah merayakan kepenuhan 10 hari. Kenapa alasannya, saudaraku? Karena waktu Yesus memberikan Roh Kudus pada kita, Roh Kudus yang diberikan itu utuh, sempurna, bukan seperti zaman Raja Saul yang hinggap, terus kalau dia berbuat jahat, dia Roh Kudusnya hilang, rohnya hilang. Enggak, saudaraku. Roh Kudus yang diberikan Yesus itu sempurna. Bahkan ketika kita berbuat salah, ketika kita jatuh dalam dosa, ada suara seperti ini, saudaraku. Kamu kan anaknya Yesus. Harusnya kan enggak kayak gitu. Itu siapa, saudaraku? Roh Kudus. Justru seringkali dalam masa-masa seperti itu Roh Kudus banyak berbicara. Itu artinya Tuhan memberikan kita penolong yang setia, saudaraku. Bukan penolong yang hanya kalau kita berbuat baik saja dia ngomong, enggak, saudaraku. Yesus baik, makanya dia berikan Roh Kudus. Dia berikan penolong supaya, saudaraku, dalam keadaan apapun, saudaraku, kita dapat dipandu lagi untuk kembali kepada siapa? Yesus. Untuk fokus sama siapa? Yesus. Seperti itu, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, Anda harus lebih banyak mengaktifkan Roh Kudus. Orang berpikir, ya Roh Kudus kan kurang setengah, belum penuh. Enggak. Roh Kudus yang Anda miliki itu penuh, full, sempurna. Hanya Anda harus lebih banyak mengaktifkan Roh Kudus. Bagaimana saya? Anda harus banyak menikmati firman Kristus. Supaya apa, saudaraku? Supaya ketika di masa-masa sulit seperti yang kemarin kita lalui,
lebih banyak firman itu yang berkata-kata di dalam hati kita yang diingatkan Roh Kudus, saudaraku. Karena kalau lebih banyak, saudaraku, berita-berita bukan berarti kita nggak boleh lihat TV, bukan berarti kita nggak boleh lihat berita, tapi saudaraku percayalah, ya, hati itu wadah kita, saudaraku. Hati itu wadah. Tergantung Anda mau isi pakai berita-berita buruk di luaran, atau Anda mau isi dengan firman Tuhan yang menguatkan kita. Ketika kita mengisi hati kita, hidup kita dengan firman Tuhan, saudaraku, Roh Kudus itu yang akan selalu mengingatkan pada masa-masa sulit. Tuhan mengasihimu loh. Waktu saudaraku engkau susah, Tuhan memberkatimu loh. Waktu saudaraku engkau kena masalah, Roh Kudus mengingatkan, Alkitab ngomong loh, pencobaan yang kamu alami itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan apabila kamu dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Roh Kudus yang menguatkan kita. Saat kita menjalani masa-masa ini, saudaraku, dari orang-orang merdeka ini, saudaraku, tentu sebagai orang merdeka, saudaraku, di tengah perjalanan kita selalu kadang menemui kesulitan, karena di dalam dunia ini kita nggak hidup seorang diri, saudaraku, tapi selalu ada Roh Kudus yang menjadi pemandu kita, penolong kita dalam menjalani hidup kita sebagai orang-orang yang merdeka, saudaraku. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk apa? Hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan siapa? Dia Yesus Kristus. Tadinya saya mau skip bagian ini, saudaraku, tapi saya ingin tetap menyampaikan bagian yang ini, saudaraku, ya. Saya berkata bahwa di dalam kasih karunia kita bisa hidup saleh. Yang saya katakan amin. Di dalam kasih karunia Tuhan kita bisa hidup dalam integritas, saudaraku. Memang, saudaraku, ada masa, saudaraku, kadang kita kepentok, saudaraku. Ya kan, kita hidup, saudaraku, ketemu banyak orang, mengalami banyak hal. Ada masa, saudaraku, kita mungkin kepentok, sudah nggak ada jalan keluar. Lalu tiba-tiba perkataan ini muncul, kalau aku nggak kayak gini, aku kayak kok nggak bisa ya. Kalau nggak pakai cara seperti ini, gimana aku bisa hidup? Ya memang sih caranya nggak lurus-lurus amat, tapi kalau nggak kayak gini, gimana ya? Saya bilang, saudaraku, kita bisa hidup saleh. Kita punya kuasa. Kita ngomong dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12, saudaraku, tetapi orang-orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu orang yang percaya dalam namanya. Engkau punya kuasa, saudaraku, untuk hidup saleh, untuk hidup integritas, saudaraku. Orang ngomong, ya Pak, tapi kan kue nggak ngerti Pak, sampean kan nggak tahu, aku pentok ya, aku mentok, aku punya masalah yang nggak bisa diselesaikan. Ya, saya bilang, ya betul, saudaraku, saya nggak tahu apa yang Anda alami, saudaraku, tapi Yesus tahu. Nah, gitu, saudaraku. Di dalam kepentokan Anda ini, saudaraku, di dalam kehidupan Anda yang sudah mepet ini, saudaraku, Anda tuh punya kuasa untuk tetap hidup dalam kebenaran, saudaraku, untuk tetap hidup dalam integritas, untuk tetap hidup dalam saleh, saudaraku. Saya harus punya mindset seperti itu. Ada beberapa orang yang di dalam kasih karunia, saudaraku, ya, dia berpikir, ya wes lah, gak apa-apa, saiki miring se engkau Tuhan mengampuni. Yo, Tuhan mengampuni, betul nggak, saudaraku? Betul, saudaraku. Tapi saya mau bilang bahwa, saudaraku, hei, kamu tuh diberikan Tuhan kuasa untuk hidup di dalam kebenaran, saudaraku. Nah terus gimana Pak? Caranya Pak? Makanya ada tulisan ini, saudaraku. Pengenalan kita akan siapa, saudaraku? Dia. Akan siapa? Yesus. Banyak-banyak, saudaraku, menikmati firman Tuhan, saudaraku, supaya kita tahu Yesus itu pribadi yang seperti apa, saudaraku. Ketika kita kepentok, ketika kita punya tantangan, saudaraku, kita tahu, oh ini cuma sementara kok. Alkitab ngomong Yesus akan tolong aku. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka sudah kepentok tuh, saudaraku, diperhadapkan dengan integritas mereka dalam menyembah Tuhan, saudaraku. Piye, kamu mau menyembah Tuhanku? Kalau enggak, kamu kubakar loh. Apa jawaban mereka, saudaraku? Kalau Tuhan menolongku, ya puji Tuhan. Kalau Tuhan enggak menolongku, ya aku enggak menyembah Tuhan kamu, saudaraku. Ada masa-masa hal-hal yang seperti ini, saudaraku, kita dipentokan, saudaraku. Iya, nggak bisa ya. Nek enggak apply semua pinjol kok susah. Aku sakitku lama ya. Aku nggak kuat ya.
mengakhiri hidupku. Saudaraku, saya mau skip bagian ini, tapi banyak orang-orang percaya saudaraku yang mengalami bagian ini saudaraku. Kalau saudaraku kok nggak percaya, kok tanya Pak Vincent saudaraku. Dia pernah melayani saudaraku orang yang sakit kemudian mengakhiri hidupnya, dia sendiri yang angkat saudaraku dari tempatnya itu saudaraku. Banyak orang-orang Kristen yang hari-hari ini saudaraku seperti itu saudaraku. Dia mentok saudaraku, dia mengalami kesulitan, dia nggak tahu harus berbuat apa karena dia nggak kenal siapa Yesus yang dia sembah, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, jangan cuma saudaraku dengar khotbah hari Minggu saja, saudaraku. Ya, dengar tiap hari, saudaraku. Baca firman Tuhan, saudaraku. Supaya apa, saudaraku? Ini bukan paksaan, saudaraku, tapi saya memberitahukan kepada kita habit, saudaraku, yang bagus supaya, saudaraku, di masa-masa COVID kayak kemarin, saudaraku, di masa-masa susah, saudaraku, kita tuh tetap bisa survive. Bukan cuma bertahan, bahkan kita muncul sebagai rising star, saudaraku. Amin. Tuhan ingin kita mempunyai kehidupan yang seperti itu, saudaraku. Enggak ketika kita kepentok, saudaraku, ketika ya udahlah, apa boleh buat sesekali enggak apa-apa, saudaraku. Saya bilang bahwa, saudaraku, kita ngomong bahwa karena kuasa ilahinya yang telah dianugerahkan kepada kita, saudaraku, segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh oleh pengenalan akan Dia, saudaraku. Percayalah, saudaraku, bahwa di dalam perjalananmu sebagai orang merdeka, saudaraku, engkau punya kuasa untuk hidup saleh, untuk hidup benar, saudaraku, untuk berjalan dalam kuasa ilahinya Yesus, untuk tahu membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang lebih baik, mana yang terbaik, saudaraku. Ya, kelimpahan yang tak terbatas sesuai kekayaannya, bukan sesuai kebutuhan kita. Ada orang yang mengajar bahwa, loh, Tuhan kan memberkati kita sesuai kebutuhan kita. Saya bilang bahwa Tuhan memberkati kita sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kekayaannya. Loh, masa gitu Pak? Ada ayatnya. Coba cari, saudaraku. Buka aja di Alkitab tuh. Ada Alkitab ngomong seperti ini, saudaraku. Ada ayat ngomong seperti ini, bahwa bersukacitalah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Nah, ada. Ada lagi, saudaraku, kalau Anda buka, saudaraku, kisah 5 roti dan 2 ikan, saudaraku. Mereka makan sampai apa, saudaraku? Kenyang, sesuai yang mereka kehendaki. Saya bilang, saudaraku, bahwa apa yang kita bicarakan ini, saudaraku, khusus orang yang waras, saudaraku. Khusus orang yang waras, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Karena kalau kita orang-orang yang percaya pada Yesus, kita yang menikmati semua firman Tuhan, saudaraku, kita tahu bahwa, saudaraku, ketika kita punya kelebihan, kita pasti akan begini ke siapa? Orang lain, saudaraku. Tapi kan nanti kan orang bisa menyalahgunakan, Pak. Ya, itu kan pikiranmu. Kalau kita sudah menikmati firman Yesus setiap hari, engkau punya kelimpahan, engkau pasti akan berpikir, kayaknya sih itu butuh bantuan. Aku kesanalah, mampir. Orang yang dipenuhi firman akan seperti itu. Nah, kalau orang-orang yang berpikir, Pak, nanti kan kalau kita diberkati kan nanti bisa kayak anak yang bungsu itu. Ya, itu namanya oknum, saudaraku. Tapi saya mempercayai bahwa Anda yang di tempat ini, bahwa Anda yang mendengarkan siaran ini adalah orang-orang yang mempercayai Yesus, tubuh, jiwa, roh. Engkau waras, sehat jasmani, rohani, saudaraku. Nah, itu yang paling penting, saudaraku. Ya, makanya, saudaraku, di ayat yang ke-15 tadi, saudaraku, ya, dari Ulangan 15 tadi, Alkitab ngomong seperti ini, saudaraku, sesuai berkat yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Makanya, saudaraku, dalam perjalanan kita sebagai orang yang merdeka, saudaraku, mintalah, deklarasikan sesuatu yang sesuai ukurannya Tuhan. Jangan yang sesuai ukurannya kita. Karena kalau yang sesuai ukurannya kita, engkau bisa kerja akhir bulan atau awal bulan engkau dapat gaji cukup. Tapi, saudaraku, Tuhan kan keinginannya enggak seperti itu. Keinginannya Tuhan enggak cuma kamu bertahan dengan gajimu, ya cukup aja lah. Tapi keinginan Tuhan kamu bisa bertumbuh, berprogres, jadi berkat buat orang lain, saudaraku. Ya, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan.
Aku datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup. Dan mempunyai dalam segala apa? Kelimpahan. Ada orang yang ngomong gini, wah Pak, sampean sesat Pak. Injil kemakmuran Pak. Enggak, ada ayatnya ngomong seperti ini, saudaraku. Ya biasaku, ya. Dia berdoa 3 kali supaya hidupnya diberkati dan diberkati, saudaraku. Ya, Tuhan punya keinginan yang luar biasa loh, saudaraku, dalam kehidupan kita. Dia enggak berpikir bahwa kamu tuh bisa jadi berkat aja atau kamu diberkati aja, tapi kamu bisa, saudaraku, keluar dari wadahmu, keluar dari lingkunganmu ke tempat yang lain, supaya tempat yang lain itu diberkati oleh karena kehadiranmu, oleh karena kehidupanmu yang diberkati, saudaraku. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Oleh sebab itu, saudaraku, naikkanlah segala permohonanmu dalam doa dan ucapan syukur, dan percayalah Tuhan itu jauh lebih banyak berbuat, ya, daripada apa yang kita pikirkan, saudaraku. Ya, mengukur kasih karunia Tuhan sama seperti mencoba menampung samudera dalam sebuah gelas. Makanya ada orang yang berpikir, enggak lah, kalau kamu enggak mengasihi Tuhan, gimana kamu dapat dikasih? Kan kamu orang merdeka. Ya, orang merdeka kadang juga bisa salah, kadang juga bisa jatuh, tapi bukan itu lingkungan kita, saudaraku, ya. Ya, kasih karunia Tuhan itu jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Makanya orang mungkin bisa baik kepada orang lain yang baik kepadanya, tapi belum tentu bisa baik kepada orang yang jahat kepadanya. Tapi Yesus memberikan dirinya mati, saudaraku, supaya kita yang tadinya hidup dalam budak dosa dimerdekakan, saudaraku. Pikiran seorang anak meminta mainan, tetapi pikiran Bapa memberikan warisan. Nah, pegang terus, saudaraku. Word of the day, saudaraku, ya. Kalau kita mungkin berpikir, aku minta mainan aja sama bapakku, enggak, saudaraku. Bapakmu itu mau kasih warisan sama kamu, saudaraku. Kasih karunia Tuhan itu luas, lebar, melebihi cakrawala, melebihi luas lautan, saudaraku. Jadi jangan pernah berpikir, saudaraku, kalau hidupmu itu akan di tempat-tempat itu saja, akan di level-level itu saja, saudaraku. Kasih karunia Tuhan besar. Impian Tuhan itu lebih besar daripada impian kita terhadap diri kita, saudaraku. Ya. Nah, tujuan akhir bukan hanya menjadi makmur, saudaraku. Nah, tujuan akhir kita sebagai orang yang dimerdekakan itu bukan cuman kamu diberi bekal, kamu memiliki kehidupan baru, enggak, saudaraku. Enggak cuman di situ, saudaraku, ya. Tujuan akhir kita enggak di situ. Namun, aku menjadi bukti nyata dari pekerjaan Kristus yang memerdekakan, saudaraku. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lah Pak, jadi tapi aku masih ngamuan nih Pak. Aku masih ngambekan nih Pak. Masa aku sing bisa disebut ciptaan baru. Kadang aku masih salah ya Pak. Aku kok ngomong aku orang bener tapi aku mau ngonek-ngonek ke wong piye Pak. Saya bilang saku, Anda tetap ciptaan baru. Ya, bilang aku ciptaan baru ya. 1, 2, 3. Aku ciptaan. Karena saku, apa yang ada di Alkitab Anda harus raih dengan iman. Jangan saku, kalau Anda ngomong Alkitab Anda pakai logika, saku, enggak masuk, saku. Anda harus ngomong, saku, Anda harus mempraktikkan Alkitab itu dengan iman, saku. Karena kalau Anda mempraktikkan Alkitab dengan pemikiranmu, saku, dengan perbuatanmu, saku, enggak cukup 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang, saku. Enggak cukup, enggak bisa, saku, orang yang kayak kita itu masih ada dagingnya, saku, bisa hidup dalam kebenaran sampai semua. Enggak bisa, saku. Anda harus meraih semua yang dikatakan Alkitab itu lewat apa, saku? Iman. Jadi kalau Alkitab bilang, saku, bahwa Anda adalah ciptaan baru, Anda sudah dimerdekakan, maka jawablah amin, saku. Terlepas, saku, dari apapun yang saudara perbuat, ya, sebelum Anda ke tempat ini, maupun 1 hari kemarin, maupun 1 minggu kemarin, saku, saya bilang bahwa Anda adalah ciptaan baru. Mengapa, saku? Karena, saku, banyak anak-anak Tuhan yang masih terjebak, saku. Terjebak seperti ini, saku.
Tapi kan aku masih seperti ini, saudaraku ya. Bisorone, aku kok bisa disebut orang benar, saudaraku. Nah, pemikiran-pemikiran ini akan datang, saudaraku, ketika orang itu mengalami kesulitan, saudaraku. Nah, itu pentingnya, saudaraku, engkau banyak memperkatakan firman, saudaraku, sama kumpul. Waktu, saudaraku, engkau mengalami kesusahan, minimal engkau main-main lah, saudaraku, ke tempat temanmu, secara khusus ke tempat saudara seiman. Nah, kalau kita, saudaraku, waktu kita punya tantangan, saudaraku, terus kita sendirian di rumah, saudaraku, udah pikiran-pikiran tuh negatif masuk. Opo kue, jadi kue anak Tuhan. Ya, kok kamu kayak gini? Itu pikiran, perkataan-perkataan itu muncul, pasti muncul, saudaraku. Kamu ciptaan baru. Mosok, lo kamu aja kemarin masih kayak gini, kamu kemarin masih kayak gini, kamu kan kemarin masih kayak gini toh? Ayo. Kue ingat gak kemarin ngomong sama saudaramu apa? Kemarin ingat gak ngomong sama temanmu apa? Saudaraku, waktu engkau punya tantangan, saudaraku ya, kalau engkau sendirian, itu kecuan iblis akan muncul, saudaraku. Oleh sebab itu, saudaraku, ada hari Minggu, saudaraku, ke gereja. Tempat ini selalu terbuka, saudaraku ya. Bahkan kalau pagi mungkin ada Pak Vincent, saudaraku, sore, saudaraku, saya bisa di sini sampai maghrib kadang, saudaraku. Ada kita, saudaraku, ada juga di grup WA, saudaraku, renungan, saudaraku, baca, saudaraku. Baca, kalau pagi Anda sudah bilang amin, sore baca lagi supaya pikiran kita itu dipenuhi firman, saudaraku. Maka tanpa sadar, saudaraku, ketika kita menikmati firman, saudaraku, yang lihat kita jadi ciptaan baru tuh siapa, saudaraku? Orang lain. Si A kok dulu kayak gini ya, sekarang kok ketoknya ya beda lah ya, sudah ada peningkatan lah ya. Wah, orang lain nanti bisa berkomentar seperti itu, saudaraku. Amin. Ketika kita menikmati firman sebagai orang yang merdeka. Betul, orang yang merdeka itu bukan berarti kita nggak punya tantangan, bukan berarti kita nggak pernah jatuh, saudaraku. Tapi, saudaraku, kalau pikiran kita sudah baru, saudaraku, hal-hal lain, saudaraku, nanti akan ngikuti. Berkatnya akan ngikuti. Perbuatannya akan mengikuti pikirannya, saudaraku. Kalau kita punya pikiran yang baru, saudaraku, kita sadar bahwa kita ada ciptaan baru, saudaraku, yang lain tuh ngikuti. Makanya bertobat itu dari kata metanoia, saudaraku. Bertobat itu bukan perubahan tingkah laku. Yang tahu bertobat itu apa? Metanoia itu perubahan apa, saudaraku? Pikiran. Pikirannya dulu yang berubah, baru kenyataannya nanti berubah, saudaraku. Seperti itu, saudaraku. Jadi ketika aku punya mindset, punya pikiran baru bahwa aku adalah ciptaan baru, saudaraku, engkau bertobat, metanoia, pikiranmu yang berubah itu, saudaraku, tingkah lakumu nanti berubah, berkatmu nanti berubah, hubunganmu nanti akan berubah jauh lebih baik lagi terhadap orang-orang di sekitarmu, saudaraku. Nah, kita adalah Alkitab yang terbuka, yang dapat dibaca oleh setiap orang, saudaraku. Sekarang itu kalau penginjilan mungkin susah, saudaraku, nggak kayak zaman Petrus atau zaman Paulus yang kamu teriak-teriak di pasar, orang kumpul terus dengan kamu, saudaraku. Saya nggak bisa, saudaraku ya. Ya memang agak sensitif, saudaraku, tapi kalau Anda lihat berita-berita, saudaraku, kita nyewa tempat, nyembah Tuhan aja, saudaraku, ya tempatnya itu digerebek terus dirusak, saudaraku. Yang paling gampang gimana, saudaraku? Kamu menikmati firman Tuhan. Terus kamu keluar, ya kamu keluar kerja-kerja aja. Buat yang terbaik, saudaraku. Kalau kamu ketemu orang yang susah, hibur dia. Kalau kamu ketemu orang yang lagi ada masalah, yang butuh pertolongan, tolong semaksimal yang kamu bisa. Dari hal-hal seperti ini, saudaraku, orang akan melihat kita, kayaknya orang ini punya sesuatu yang lain nih. Kayaknya orang ini berbeda nih, kayak gitu. Sehingga tanpa kita ngomong, kamu percaya sama Yesus, yuk ngomong percaya. Orang lihat hidup kita aja, iya ya, orang ini sekarang ada perubahan ya. Kok bisa ya? Padahal dulu nggak kayak gini loh. Padahal dulu, amit-amit ya, dulu kita banyak utang dia. Sekarang, gile, sukses sekali dia. Dulu kok kita orang itu pemarah, sekarang kok kita disinggung-singgung, kok dia tetap tenang aja. Kita itu jadi Alkitab terbuka yang bisa dibaca semua orang lewat perubahan hidup kita, saudaraku.
Ya kenapa saudaraku? Karena pikiran kita sudah baru, hidup kita diisi banyak firman sebagai orang-orang yang merdeka saudaraku. Sehingga saudaraku kita bisa jadi kesaksian yang hidup buat orang lain. Gak apa-apa, tetap isi hidup kita dengan firman. Nikmati kehidupan kita dengan firman saudaraku. Ya, karena ada beberapa di tempat tertentu yang ngomong, oh, oke, kamu harus keluar, kamu harus ke pedalaman saudaraku. Tapi aku nggak ada panggilannya di situ ya Pak. Saudaraku, engkau bisa menginjil lewat kehidupanmu sebagai orang yang merdeka. Ya, engkau diberi bekal Tuhan ketika engkau jadi orang yang merdeka untuk jadi berkat buat orang lain. Lewat perkataanmu, lewat kehidupanmu, lewat berkat yang kamu punya, saudaraku. Amin, saudaraku. Saya minta pemain musik maju, saudaraku. Kita mau sembah Tuhan, saudaraku. Ya, percayalah, saudaraku. Tuhan tahu, saudaraku, apa yang sudah alami sebagai orang-orang yang merdeka. Momen-momen di mana engkau kepentok, saudaraku, engkau nggak bisa apapun, saudaraku. Tapi engkau tahu, saudaraku, bahwa engkau adalah orang-orang yang merdeka, saudaraku. Ya, engkau ngomong sama Tuhan. Engkau berdoa sama Tuhan, saudaraku, supaya di tengah perjalanan ini, saudaraku, engkau dikuatkan. Nikmati firman setiap hari, saudaraku, supaya di dalam keadaan yang sulit, saudaraku, engkau dikuatkan, saudaraku. Amin, saudaraku. Ya. Engkau ada bersamaku. Nyanyikan dengan penuh rasa percaya, saudaraku. Yesus adalah Tuhan yang setia, bahkan saat kita tidak setia, Dia tetap setia di segala musim, saudaraku. Ku sendiri, dengan hatimu katakan kekuatan di jiwaku adalah bersama. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya. Yesus yang bertindak, menolongku, memberi pertolongan. Anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu. Mari saja kita untuk berdiri satu. Kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati. Mari setiap kita yang percaya katakan, Engkau ada Yesus, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan. Anda tidak sendiri, Anda punya Yesus. Ketika Anda bersama Yesus, tidak ada seorang pun
bersamamu Bapa. Percayalah, Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Bukan 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, tapi sampai akhir daripada zaman ini. Anda tidak pernah dibiarkan sendirian. Anda adalah kesayangan Bapa. Tuhan sangat mengasihi Anda. Dia mau berjalan bersama Anda. Sekarang angkat tanganmu, katakan, Tuhan, pegang tanganku. Dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan. Terima kasih Tuhan. Mari sekarang angkat tangan kita, katakan, bersamamu Bapa. Oh, bersamamu Bapa. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan pegang tangan ini. Mungkin hari-hari ini tangan kami merasa gemetar. Tangan kami merasa layu. Karena setiap tantangan yang sedang kami hadapi. Tapi kalau kami kuat hari ini, itu semua karena tangan Tuhan yang memegang kami. Terima kasih Tuhan. Memberi kemenangan, memberikan kesembuhan, memberikan keselamatan, dan memberikan anugerah-Mu. Sekali lagi saya rindu jemaat saja dengan suara yang terbaik, katakan, bersamamu. Biarkan pujian ini menjadi doa kita bersama hari-hari ini. Dunia sedang tidak baik-baik saja, tapi di dalam Kristus Yesus Anda dijamin Anda pasti baik-baik saja. Jangan takut dan khawatir. Terus lihat Tuhan, percayalah kepada Dia. Amin. Terima kasih Tuhan. Memberi sekali lagi bersama-sama, katakan, bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Hari ini kami tenang. Hari ini kami percaya bahwa Tuhan yang mengasihi kami tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang memegang tangan kami. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang memberikan kemenangan, keselamatan, kesembuhan, dan anugerah melimpah. Kami percaya Tuhan. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah. Katakan bersama, anugerah-Mu Tuhan besar dan melimpah. Anugerah-Mu besar melimpah. Kami terima anugerah-Mu yang besar dan melimpah dalam hidup kami. Hanya oleh anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ucapkan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah situasi yang sedang tidak baik ini, Tuhan bertindak atas kami umat-umat-Mu. Sama seperti ketika bangsa Israel ada di bangsa Mesir. Tuhan bertindak menyelamatkan mereka, mengeluarkan mereka dari perbudakan di tanah Mesir.
di mana di sana mereka harus bekerja supaya mereka bisa makan. Mereka terbatas, mereka di bawah tekanan. Namun hari ini kami percaya Yesus Kristus telah datang memerdekakan setiap kami. Bahkan di dalam kemerdekaan itu tersedia janji-janji Tuhan, bahwa Tuhan tidak hanya melepaskan kami, namun Tuhan menyertai kami. Tuhan memberikan kekayaan, kemuliaan-Mu, supaya ketika kami keluar sebagai orang-orang yang merdeka, kami menjadi kesaksian suratan Kristus yang terbuka bagi setiap orang, bagi dunia ini. Oleh hidup kami semua orang diberkati. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu di dalam kemerdekaan yang telah Engkau berikan bagi kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Didi yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati apa saja yang dia kerjakan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu juga untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani di ibadah hari ini. Tuhan juga berkati Pak Suar yang sedang dirawat pasca operasi usus buntu di Rumah Sakit Kolombia. Kami percaya anak-Mu sudah sembuh, pulih sedia kala dan bisa beribadah bersama dengan kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir siang hari ini. Dimanapun mereka berada, mereka yang sudah berpergian, wisata atau apapun, Tuhan berkati mereka. Berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang lemah, Tuhan hadir, Tuhan kuatkan mereka. Mereka yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Supaya satu kali kelak kami bisa berkumpul bersama-sama untuk beribadah di tempat ini. Terima kasih untuk setiap jiwa-jiwa baru yang Tuhan tambahkan untuk gereja ini. Terima kasih untuk subscriber, followers, baik di YouTube, Instagram, dimanapun, di Facebook. Tuhan berkati mereka yang sudah dengan setia menyaksikan tayangan-tayangan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan pimpin, Tuhan berkati tayangan ini, tayangan ibadah kami, supaya sampai kepada orang-orang yang tepat yang membutuhkan. Dan kami percaya melalui tayangan ibadah di tempat ini, setiap firman yang disampaikan boleh memerdekakan, melepaskan, menyembuhkan setiap orang-orang yang sakit dimanapun mereka berada. Terima kasih Yesus. Sekarang jemaat angkatlah kedua tangan. Terimalah berkat Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menciptakan alam semesta, Tuhan Allah Israel yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Dia adalah penjagamu. Dia mengawasimu pagi sebagai tiang awan, malam sebagai tiang api. Hari ini Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang kau kerjakan diberkati dan berhasil. Oleh hidupmu setiap orang diberkati. Tuhan menghadapkan wajahnya senantiasa dan memberikan damai sejahteranya, menjagai hati, jiwa dan pikiranmu dalam penghiburan dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang telah diutusnya menjadi meterai, memeteraikan kita menjadi milik Kristus sekarang sampai Maranatha. Yesus datang kembali, awan yang permai menjemput kita semua. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita tetap berdiri, mari kita bersyukur kepada Tuhan.